jurusan Hukum Keluarga Islam dengan nomor induk mahasiswa 101200190. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian fikih ibadah. Ibadah, sebelum masuk fikih ibadah, mari kita bahas ibadah terlebih dahulu. Ibadah berasal dari kata Arab ibadah, jamaknya lafadz ibadat yang berarti pengabdian, penghambaan, ketundukan, dan kepatuhan. Dari akar kata yang sama kita kenal dengan istilah abd, hamba atau budak, yang menghimpun makna kekurangan, kehinaan, dan kerendahan. Ibadah juga bisa diartikan dengan taat, yang artinya patuh, tunduk dengan setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makna asli ibadah adalah menghamba, dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pendapat mengenai ibadah adalah sebagai berikut. Ulama tauhid mengartikan ibadah dengan beberapa pengertian, yaitu ibadah dapat diartikan sebagai tujuan kehidupan manusia sebagai bentuk dan cara manusia berterima kasih kepada pencipta. Ulama akhlak Hasbi As-Sidqi mengartikan ibadah sebagai berikut: melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam praktek ibadah jasmaniyah dan rohaniyah dengan berpegang teguh pada syariat Islam yang benar. Ulama tasawuf mengartikan ibadah sebagai berikut: ketundukan mutlak kepada Allah dan menjauhkan diri dari ketundukan pada hawa nafsu. Pengertian menurut fuqaha, para fuqaha mengartikan ibadah ketaatan hamba Allah yang mukallaf yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Ruang lingkup fikih ibadah. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa semua kehidupan Allah yang dilaksanakan dengan niat mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai ibadah. Hanya saja ada ibadah yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah tanpa ada perantara yang merupakan bagian dari ritual formal atau hablum minallah, dan ada ibadah yang secara tidak langsung, yakni semua yang berkaitan dengan masalah muamalah yang disebut dengan hablum minannas. Secara umum, bentuk ibadah kepada Allah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat. Misalnya perintah salat, zakat, puasa, ibadah haji, dan bersuci dari hadas kecil dan besar. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadat yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih, larangan perdagangan yang haram, mengandung unsur penipuan, dan sebagainya. Ibadah merupakan bentuk pengakuan yang hakiki dari hamba Allah bahwa dirinya adalah alam yang akan binasa. Dirinya tiada berarti, dirinya lemah, dirinya kotor, dan tidak berdaya upaya. Oleh karena itu, beribadah kepada Allah merupakan upaya agar Allah memberikan kekuatannya, melimpahkan rahmat, melimpahkan kasih sayangnya, serta membersihkan jiwa yang kotor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.